Warga Malaysia dikejutkan dengan korupsi sebesar kurang lebih 120 triliun rupiah, belum termasuk dengan kendaraan-kendaraan mewah yang telah disita. Yuk kita ikuti beritanya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menumpaskan kegiatan rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan syarikat perundingan kewangan dengan pegawai bank di beberapa institusi kewangan. Difahamkan seramai 12 individu ditahan hasil serbuan di 24 lokasi melalui OPSKY yang dijalankan meliputi rumah kediaman dan pejabat di sekitar Lembah Kelang Kelmarin. Okey. Mereka yang ditahan termasuk 2 pengarah syarikat perunding kewangan serta masing-masing seorang pengarah yayasan, pengurusan dan bekas pengurus jualan institusi perbankan. Semua 12 yang ditahan bahagian pencegahan pengubahan wang haram AML SPRM dengan kerjasama Bank Negara Malaysia BNM dan beberapa institusi kewangan tempatan di sekitar Lembah Kelang itu dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam untuk proses tahanan reman. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata semua 12 suspek terbabit direman 5 hari sehingga 18 Januari depan untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kanal Pak D Sambal. Kali ini adalah berita yang cukup mengejutkan di mana terjadi korupsi yang terbesar di tahun 2025 ini, bahkan ini baru di awal tahun 2025 ya, yaitu sebesar sekitar lebih dari 120 triliun. Belum termasuk kendaraan-kendaraan mewah dan mungkin penyidikan ini akan berkembang untuk ke depannya. Nah, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau disingkat SPRM berhasil membongkar jaringan sindikat korupsi dan pencucian uang yang melibatkan perusahaan konsultan keuangan dan pegawai bank dari beberapa institusi keuangan di Malaysia. Operasi yang diberi tajuk OPSKY ini dilakukan secara besar-besaran pada Senin tanggal 13 Januari 2025 dengan menggeledah 24 lokasi di sekitar Lembah Kelang, termasuk rumah dan kantor para tersangka. Dalam operasi tersebut, sebanyak 12 orang berhasil ditangkap, termasuk 2 direktur perusahaan konsultan keuangan, seorang direktur yayasan, seorang manajer, dan seorang mantan manajer penjualan dari institusi perbankan. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh sindikat ini adalah menurut keterangan ketua dari Pesuruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, para tersangka terlibat dalam proses ilegal untuk mendapatkan persetujuan pinjaman pribadi dari beberapa bank. Pegawai bank yang bekerja sama dengan perusahaan konsultan keuangan mengenali nasabah dengan catatan kredit buruk, terutama dari kalangan pegawai negeri. Nasabah ini kemudian diarahkan ke perusahaan konsultan yang menyediakan dokumen palsu untuk pengajuan pinjaman baru. Nah, perusahaan konsultan ini bahkan mendahulukan ya sejumlah uang kepada nasabah untuk melunasi utang mereka. Setelah pinjaman disetujui, nasabah diwajibkan mengembalikan uang pendahuluan tersebut, sementara sisa pinjaman dialihkan ke investasi yang tidak jelas. Jadi di sini maksudnya adalah bahwa nasabah yang bermasalah terhadap kredit di bank itu diarahkan untuk mendapatkan pinjaman baru, di mana ketika pinjaman tersebut telah di ACC dan uang telah dicairkan, maka sejumlah uang akan digunakan untuk membayar hutang yang telah ada terlebih dahulu dan sisanya itu digunakan untuk investasi yang tidak jelas. Adapun barang bukti dan aset yang disita dalam operasi tersebut yaitu terdiri dari 70 rekening bank milik perusahaan dan individu dengan total nilai lebih dari 16,2 juta ringgit. 9 kendaraan mewah termasuk Ferrari F8 Spider, Lexus RC300, Mercedes-Benz GLC 43, BMW, Toyota Alphard, Mazda, dan Honda. Uang tunai lebih dari Rp300.000, serta mata uang asing senilai 95.000 Hong Kong. 17 jam tangan mewah dengan nilai sekitar 11,1 juta ringgit. Juga ada tas jam tangan ya, ada tas jam tangan bermerek senilai 430.000 ringgit, perhiasan senilai 50.000 ringgit, serta 2 laptop dan 2 tablet.
Nah, semua tersangka yang terdiri dari 10 orang pria dan 2 wanita ini berusia antara 20 ya sampai 40 tahun telah ditahan selama lebih 5 hari hingga hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025. Perintah penahanan dikeluarkan oleh Magistrate Irsa Zulaika Rohanuddin di Mahkamah Magistrate Putrajaya setelah permohonan yang diajukan oleh SPRM. Nah, kasus ini diselidiki di bawah Seksi 16 Akta SPRM tahun 2009 yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, jelas operasi ini membuktikan nyata bahwa komitmen dari SPRM ini benar-benar dilakukan untuk memberantas korupsi di negara Malaysia, khususnya di sektor keuangan yang sangat penting bagi stabilitas ekonomi negara. Dan kita tidak menyangka bahwa peristiwa ini bisa terjadi di negara tetangga kita Malaysia dan tidak tanggung-tanggung jumlahnya sekitar 120 triliun lebih karena untuk kendaraan belum termasuk dihitung. Nah, gimana menurut teman-teman dengan kasus seperti ini? Oke, dari Pade cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.